Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, everybody. This time I want to discuss about simple past tense. Ya. Tenses yang menyatakan bentuk lampau. The definition of past tense. Simple past tense is used to indicate those actions which began in the past time and also got over in the past time. Jadi, simple past tense ini digunakan untuk mengindikasikan, untuk memperlihatkan kejadian yang dimulai pada waktu yang lampau dan juga berakhir pada waktu yang lampau. Yang lampau itu tidak hanya zaman dahulu kala atau seminggu yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu, tapi juga bisa semenit yang lalu itu juga dalam bentuk past tense. Jadi semua kejadian, semua kegiatan yang terjadi dilakukan telah berlalu. Nah, ini misalnya yang walk and walk, ya walk and walk. Kalau walk ini berarti pada saat ini dia lakukan. Tapi kalau walk ini, pada kita bilang he walk, berarti kita lihat dia sudah duduk. Tadinya dia berjalan. Kemudian dia lagi nih, eat dan ate. Eat itu makan. Pada saat kita bilang makan, dia lagi makan ya. Tapi kalau ate ini, kita bilang he ate. Nah, ate ini berarti pada saat kita bicara tentang dia atau sedang membicarakan tentang dia, orangnya itu sedang duduk atau sedang tiduran atau sedang apa. Tapi sebelum melakukan kegiatan tersebut, dia baru saja makan. Oke. Kita lihat sini. There are two types of verb. Ada dua jenis kata kerja untuk past tense, yaitu regular verbs dan irregular verbs. Jadi kita ketahui bahwa past tense itu kita gunakan untuk kata kerja kedua. Karena kita ketahui ada bentuk kata kerja ketiga, ada bentuk kata kerja. Satu adalah bentuk present tense, yang kedua bentuk past tense, ketiga adalah past participle. Ya, kita lihat di sini. Kita lihat sini. Ini yang regular verb-nya. Yang pertama adalah present ya, bentuk present ya past tense. Kemudian adalah bentuk negatifnya. Oke. Ask ya, to ask menjadi ask ya. To ask menjadi ask. Kita lihat di sini diakhiri oleh akhiran ed ya, ask. Work to work, work. To call, called. To use, use. Jadi bentuk ed-nya tidak terbaca dengan misalnya asked, worked, called, atau used. Tidak. We ask, work, called, use. Yang irregular verb yang tidak beraturannya. Kalau yang beraturan semua menggunakan kata diakhiri dengan kata ed ya. Tapi kalau yang irregular verb kita lihat. To be. Be itu kalau untuk present adalah is, am, are. Sedangkan untuk past tense-nya adalah was dan were. Oke. To have. To have menjadi had ya. To do menjadi did. To say menjadi said. To get menjadi got. To make, made. To go, went. To take, took. To see, saw. To come, came. Ini bentuk yang tidak beraturan. Jadi kita ingat kalau dalam bentuk past tense ada dua kata kerja, bentuk regular dan irregular. Yang regular biasanya kita tambahkan akhiran ed. Sedangkan yang irregular akan berubah bentuk 1, 2, dan 3-nya. Oke. Nah, kita lihat pattern-nya. Pattern kita sini, kita simple past tense. Pattern-nya adalah bentuk afirmatifnya, bentuk positifnya, subjek. Semua subjek. Subjek itu ada I, you, we, they, he, she, it. Oke. Semua menggunakan kata kerja bentuk kedua. Yang bentuk negatifnya menjadi subjek, kata bantunya kita gunakan kata did, tambah not. Kalau sudah ada did, maka kata kerja kedua itu menjadi bare infinitive atau bentuk pertama. Itu juga dalam bentuk interrogatifnya, did, subject, bare infinitive. Jadi ada did, kata kerja keduanya kembali menjadi verb one atau bare infinitive. Yang kedua rumusnya adalah menggunakan to be. To be yang kita gunakan sini bila menghadapi noun, kata benda, adjective, kata sifat,
adverb kata keterangan. Jadi tidak menggunakan kata kerja. Yang kita gunakan adalah be. Be-nya adalah tadi was dan were. Karena dalam be, to be dalam bentuk present adalah is, am, are. Is kita gunakan untuk he, she, it. He is, she is, it is. Kemudian am untuk I am. Are untuk you are, we are, they are. Nah, kalau dalam past tense, be-nya adalah was dan were. Kita gunakan subjek he, she, it, were. He, she, it, kita gunakan was. She was, he was, it was. Sedangkan you, we, they, kita gunakan were. You were, we were, they were. Nah, kalau I ini bisa kita gunakan I was. Ya, kecuali kalau kita gunakan I were, itu kalau dalam bentuk kondisional, pengandaian. Kemudian negatifnya subjek was dan were tambah not. Di sini kata sifat, kata benda, kata keterangan tetap tidak berubah. Was, were, subjek kita gunakan untuk adjective, noun, dan adverb. Jadi ada dua rumus dalam bentuk past tense. Yang pertama menggunakan kata kerja, yang kedua menggunakan be. Kalau kata kerja kedua negatif, interrogatif kita gunakan did kata bantunya, maka kata kerja kedua ini menjadi kata kerja pertama. Sedangkan be kita gunakan sini to be adalah was dan were bila menghadapi adjektif kata sifat, noun kata benda, adverb kata keterangan. Oke, kita lihat di sini ya. Contohnya, yang to be. They were friends. Nah, friends ini adalah kata benda. Mereka adalah teman, berteman ya. Jadi di sini adalah kata bendanya. They were not friends. Mereka bukan teman. Ya kan? Kalau untuk bentuk interrogatifnya, were they friends? Apakah mereka teman? Oke. Ini yang kata kerjanya sekarang. She worked yesterday. Ya, work. Dia kemarin bekerja. Ya, di sini juga they were friends karena kita gunakan verb. Dulu mereka teman. Dulu, sekarang sudah bukan teman lagi. Oke? She worked yesterday. Sini berarti dia kemarin bekerja, sekarang tidak bekerja. Mungkin lagi holiday, mungkin lagi just stay at home ya. Jadi tergantung ininya. Kemudian she didn't work yesterday. Lihat, ada didn't, maka work-nya menjadi work. She didn't work yesterday. Did she work yesterday? Ini penggunaan dari be dan verbs. Oke. Nah, kita lihat sini. Ini contohnya ya. Ada post subject, verb 2, subject didn't, verb 1, did, subject, verb 1. Oke. Jadi kita lihat contohnya. He met his wife 6 years ago. Yang mana kata kerjanya? Kata kerjanya adalah met. Dia bertemu 6 tahun yang lalu. Ya, dia bertemu istrinya 6 tahun yang lalu. Kemudian they watch a movie yesterday. Mana kata kerja keduanya? Watch. Di sini ya. Watch kata kerja kedua. Mereka menonton film kemarin. You went to bed early. When? Kamu pergi tidur lebih awal. Kemarin ya, sudah kemarin kejadiannya atau mungkin beberapa waktu yang lalu. She didn't study in the library. Dia tidak belajar di perpustakaan. Mungkin aja dia belajar di kantin, di kafe, di kamar. Ya, sini betul-betul negatif. Ada didn't, ada did. Study-nya bukan studied, tapi study. They had dinner last night. Mereka makan malam tadi malam. Had. Dari kata pertamanya adalah they have. Ya, ini bentuk kedua. The police didn't find any clues. Polisi tidak menemukan beberapa petunjuk. Didn't find. Ya, jadi find-nya bentuk pertama. I became a teacher 2 years ago. Became bentuk kedua. Kenapa? 2 tahun yang lalu. Saya 2 tahun yang lalu adalah guru. Entah sekarang mungkin jadi sekretaris, mungkin jadi presiden. Ya, jadi beda lagi 2 tahun yang lalu dan sekarang. He bought a new car last week. Dia membeli sebuah mobil baru last week. Minggu lalu. Bought. Ya. Mungkin sekarang dia mau beli motor atau apa. Yang jelas minggu lalu dia beli mobil baru. We studied very hard last night. Kami belajar dengan tekun tadi malam. Tadi malam.
Ya, kalau sekarang kita nggak tahu dia tekun lagi apa enggak. Oke. I graduated from the university last year. Saya lulus dari universitas setelah tahun lalu. Sekarang sudah bekerja. Nah, itu jadi simple past tense menceritakan kejadian terjadi pada saat yang lalu, sudah berlalu, dan selesainya juga pada saat yang lampau juga. Nah, ini contoh-contohnya ya, kita lihat. He was ill, ini B. Kenapa? Ill ini adalah kata sifat. She was happy, ya dulu bahagia. It was cold, you were late, we were angry, they were at home. Nah, ini adalah kejadian-kejadian yang lalu. Kita gunakan karena ini ada tentang ill, happy, cold, late, angry. Ini ada kata sifat. At home adalah keterangan tempat. Negatifnya menjadi, he was not ill, she was not happy, it wasn't cold, you were not late, we were not angry, they were not at home. Interrogatifnya menjadi, was he ill? Was he happy? Was it cold? Were you late? We were angry. Were they at home? Ini contoh-contoh yang tadi menggunakan be. Ini adalah beberapa example latihan-latihan yang bisa kalian kerjakan pada saat di rumah atau untuk mempertajam lagi pengetahuan kamu tentang past tense. Oke, I think it's enough for this time. I hope it's useful for you. Okay, bye. Well done all.